Sebelumnya kami akan menjelaskan apa itu ISCSI. ISCSI atau Internet Small Computer System Interface adalah produk yang memungkinkan banyak server dan pengguna mengakses drive jaringan dari jarak jauh melalui jaringan TCP/IP. Adapun dua komponen penting dari ISCSI. ISCSI Initiator. ISCSI Initiator atau client merupakan perangkat keras atau perangkat lunak yang diinstal pada server untuk mengirim data. ISCSI Target. ISCSI Target atau juga dapat dikatakan sebagai server, yaitu server yang menampung sumber daya penyimpanan dan mengizinkan akses ke penyimpanan. Lalu bagaimana cara kerja ISCSI? ISCSI mengangkut data level block antara ISCSI Initiator di server dan ISCSI Target pada perangkat penyimpanan melalui koneksi internet TCP/IP berupa LAN atau WAN. Berikut beberapa keuntungan menggunakan ISCSI. Yang pertama, fleksibilitas, yaitu ia menghubungkan server ke storage dengan menggunakan koneksi melalui TCP/IP. Kedua, lebih mudah melakukan backup secara remote dari jarak jauh. Yang ketiga, harddisk ISCSI bertingkah laku seperti harddisk internal yang bersifat diformat dan dipartisi. Yang keempat, ada manajemen atau pengelolaan. Yang kelima, ada affordability. Yang keenam ialah simple adoption. Menyiapkan ISCSI target. Konfigurasi awal, target CLI dan firewall. 1. Langkah yang pertama adalah verifikasi apakah package target CLI RPM sudah tersedia dengan perintah rpm-kia grep-i target CLI. 2. Jika belum tersedia, maka lakukan instalasi dengan perintah yum install. 3. Ketika package target CLI sudah terinstall atau tersedia, selanjutnya start dan enable package tersebut. 4. Setelah itu tambahkan port ISCSI 3260 secara permanen ke firewall rule dengan menggunakan perintah firewall -cmd strip permanen -add port sama dengan 3260/tcp. Lalu firewall -cmd reload, lalu firewall -cmd list port. Membuat partisi share disk. Mesin ISCSI target menggunakan CentOS 7 dan memiliki dua buah hard disk, yaitu SDA boot disknya dan SDB yang menjadi share storage-nya. Pada langkah ini kami menyiapkan /dev/sdb terlebih dahulu dengan perintah fdisk. Kami memilih untuk mengatur share disknya dengan menggunakan LVM, yang mana terdapat 3 langkah yang perlu dilakukan untuk membuat logical volume yang akan dibagikan ke semua ISCSI inisiator atau klien. 1. Inisialisasi partisi dengan perintah pv create. 2. Membuat volume group baru dengan perintah vg create. 3. Membuat logical volume yang akan di-share kepada klien. Setelah menyiapkan logical volume, langkah berikutnya adalah menginstal semua paket yang diperlukan oleh ISCSI server ini. Mendaftarkan logical volume pada target. Pada proses kali ini, kami perlu mendaftarkan logical volume yang sebelumnya sudah dibuat ke dalam berkas etc tgt targets-conf. Berkas tersebut memuat daftar semua hard disk atau logical volume yang dimiliki oleh ISCSI server. Setiap logical volume yang diatur oleh ISCSI server dikenal sebagai target, dan setiap target harus memiliki nama yang unik dalam satu jaringan. Aturan penulisan nama target dikenal dengan ISCSI Qualified Name. Berikut adalah contoh penulisannya.
Setelah selesai mendaftarkan logical volume, maka servis TGTD dapat langsung diaktifkan dengan perintah sistem CTL start, dan untuk mengatur TGTD supaya otomatis aktif saat booting, maka dilakukan perintah sistem CTL enable seperti berikut. Dalam target conf, kami juga menambahkan ACL atau Access Control List untuk membatasi hanya iSCSI inisiator atau klien tertentu saja yang berhak mengakses shared disk tersebut. Dengan mengatur initiator address yang disesuaikan, di sini kami menggunakan IP 192.168.1.11 seperti tampilan berikut. Perlu diingat, setiap mengubah konfigurasi berkas target conf, maka perlu melakukan restart TGTD. Dan untuk melihat status shared list, maka dilakukan perintah tgt strip admin. Jika tampilan sudah seperti berikut, maka logical volume sudah siap diakses oleh iSCSI client. Menyiapkan TGT, package target SCSI jika error. Dalam menyiapkan iSCSI target, harus benar-benar dipastikan bahwa package SCSI target util sudah terpasang atau tersedia, karena akan dibutuhkan berkas yang bernama target.conf untuk mendaftarkan logical volume yang sudah dibuat. Pertama-tama, periksa ketersediaan folder TGT dengan perintah ls, dan untuk mengecek apakah package TGT sudah terpasang atau belum dengan menggunakan perintah sistem CTL. Kemudian, lakukan instalasi SCSI target utils dengan epl. Jika terjadi kesalahan atau error, maka sebelumnya harus dilakukan instalasi apple release dengan perintah yum install. Setelah apple release sudah siap atau terinstall, maka lakukan instalasi selanjutnya, yaitu SCSI target utils. Jika terjadi error seperti pada video ini, maka hapus file /var/run/yum.pid, lalu lakukan ulang perintah instalasi SCSI tersebut. Setting up atau menyiapkan iSCSI initiator. Konfigurasi awal, cek IP add dan package iSCSI initiator. Mesin iSCSI underscore initiator menggunakan CentOS 7 dan mempunyai konfigurasi IP berikut. Terlihat di sini sesuai dengan yang didaftarkan pada target, yaitu IP 192.168.1.11. Mesin iSCSI underscore initiator hanya memiliki satu buah harddisk dalam kurung /dev/sda. Di mesin yang akan menjadi iSCSI client ini, perlu dilakukan proses instalasi paket iSCSI strip initiator strip utils dengan perintah yum install. Setelah package iSCSI strip initiator strip utils sudah terpasang, maka perlu mengaktifkan servis iSCSI dan iSCSI dengan perintah sistem CTL start. Dan penting untuk memastikan kedua servis tersebut aktif otomatis saat proses booting dengan perintah sistem CTL enable. Proses akses iSCSI initiator ke iSCSI target dalam kurung iSCSI underscore target. Dilakukan perintah iSCSI ADM untuk melakukan scanning semua iSCSI target yang tersedia, atau lebih tepatnya iSCSI target yang sudah disediakan oleh iSCSI underscore target. Sekarang mesin iSCSI underscore initiator sudah mengenali ada satu shared disk yang sudah disediakan oleh mesin iSCSI underscore target. Setelah itu, digunakan perintah iSCSI ADM lagi untuk mengakses target, kali ini dengan opsi strip login.